kakimu yang kupegang, yang kucium betul-betul. Berarti Abang pasti memaafkan saya. Karena itu cara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu Bapak contoh. tadi nangkap nggak pertanyaan saya, Pak? Hingga Dalam aturan Yahudi yang ada di kitabnya bahwa bersentuhan kulit atau seorang wanita mencium laki-laki itu hukumnya apa? Yang bukan pasangan ya. Ini kalau itu kan beda. Ini kan dia di depan umum. Ya, kalau dia mencium di dalam kamar itu salah. Ini kan di depan umum dia mengakui kesalahannya. Saya orangnya sudah berbuat dosa, sudah bersalah. Ya, seperti kita lah sekarang ini dulu ya. Kamulah kufitnah lah abang contohnya ya. Kufitnah abang ini sudah melakukan pencurian. Tiba-tiba bukan kesalahan abang. Tapi karena saya merasa salah memfitnah abang, sudah merasakan berdosa aku sama abang, kucium kaki abang. Ya, itu tidak masalah karena Yesus itu, ya, dia maha pengasih. Ya, sebagai kami orang Kristen, ya benar-benar orang yang percaya mengikuti kata-kata dia, ya ada jaminan bagi kita, bagi orang Kristen. Tapi aku gak bisa bilang di agama lain, saya gak bisa jamin. Tapi agama Kristen, andainya kita mengeluh meminta maaf kepada orang, berarti sesuai dengan firman-Nya juga mengatakan, bukan kepada manusia kita lakukan, sudah kepada Tuhan. Itu cara mengampuni dosa manusia. Tidak ada jalan keluar. Contohnya misalnya Mas, minta maaf kalau sama mamamu, nggak mungkin lah mulutnya mama dicium. Kan itu, harus kakinya kita cium. Berarti itu namanya merendahkan diri di hadapan orang tua dan sama dengan di hadapan Allah. Itu artinya. Karena yang ku dengar tadi, katanya mau Yesus Kristus, Yesus menikah. Itu tidak pantas begitu. Kata mana bukunya bisa menikah dia. Tidak pernah aku baca di dalam Alkitab bisa berapa banyak. Ya, mohon maaf ya Mas. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi nanti, boleh saya jawab. Salah. Terima kasih. Boleh nanya nggak? Boleh silakan Ustaz. Ya Pak Daniel, nama saya Unggul. Mau bertanya Pak, pakai analogi agak bingung saya. Intinya kalau Bapak punya salah sama Ustadz Ali, Bapak akan mencium kakinya. Ini kan sama-sama laki-laki Pak. Langsung saja, Maria kenapa menciumi kaki Yesus? Dosa apa yang telah dilakukan dan mana buktinya Pak? Standby lagi. Begini. Siap? Tidak ada perbedaan laki-laki di hadapan Tuhan dengan perempuan. Sama-sama orangnya. Ya, asalkan benar-benar ya mengakui kesalahanmu kepada sama manusia, sama manusia. Andainya abang tidak menerima pengakuan saya itu, abang terbalik salah. Ya, ada ayatnya itu. Ya, karena nanti kamu tidak bisa dimaafkan, tidak bisa diampuni juga. Jadi artinya itu tidak ada perbedaannya laki-laki perempuan, itu saja. Iya, betul. Tapi Bapak belum menjelaskan. Pertanyaannya dipersingkat deh. Kenapa Maria mencium kakinya Yesus? Kenapa? Kenapa Maria mencium kaki Yesus? Ayat mana itu? Maria mana nih ya? Apakah yang ibunya? Maria Magdalena. Ada. Oke, bisa dijelaskan. Biar aku jelaskan ya, dengarkan ya. Maria ini sudah dia berbuat dosa terlalu banyak. Bisa dikatakan lonte lah dia itu sebenarnya. Melakukan kesalahan yang paling lebih banyak daripada kita-kita ini. Jadi setelah dia menerima Roh Kudus ya atau melihat Yesus, karena sudah Yesus ini dikatakan sebagai kami orang Kristen, ya itulah jalan bagi orang Kristen untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Apabila kita mau menerimanya,
apabila kita mau melakukan apa yang dikatakan. Tapi walaupun kita terima dia, kalau kita tidak mengatakan, menjalankannya, semua firman-Nya, itu sama sia-sia. Jadi, kalau orang Magdalena tadi yang sudah mencium dia kakinya, ya, itulah orang yang sudah berbuat dosa terlalu banyak itu. Jadi karena dia sudah betul-betul dia merasa dosanya sudah diperbuat, tapi dia mau mengakui di hadapan Yesus, maka dia mencium kaki Yesus. Maka Yesus mengatakan, kenapa bukan kepala saya yang diminyaki, malah kaki saya yang mau diciumnya, mau diminyaki. Artinya bagi orang yang sudah betul-betul memahami hal bagaimana caranya mengampuni dosa, itulah jalannya, Mas. Tahu kenapa kakinya mau dicium? Ya, kutanya Mas dulu, yang istimewa di dalam tubuh Mas apa sebenarnya? Coba jelaskan, kalau bisa jawab biar aku kasih tahu. Apa yang paling istimewa, yang paling kau sayangi di dalam tubuh Mas, dan apa yang paling kotor di dalam tubuhmu? Biar aku jelaskan supaya kau tahu nanti apa artinya maksudnya Maria Magdalena untuk mencium kaki Yesus. Apa yang paling istimewa di tubuh Mas dulu, dan apa yang paling kotor? Kasih tahu sama saya. Kalau nggak tahu, boleh ku jelaskan. Terima kasih. Ya, yang paling mulia, sekalipun saya beragama Islam, itu ada dua Maria yang saya kagumi. Pertama Maria maminya Yesus, yang kedua Maria Magdalena. Karena Maria Magdalena ini berjuang bersama-sama Yesus dan para muridnya. Bahkan Maria Magdalena ketika semua para murid kabur, padahal menurut orang Kristen akan ada penebusan dosa, Maria lah yang setia mencari mayat Yesus yang hilang dengan niatan membaluri luka-luka di tubuh Yesus. Aneh juga sih sebenarnya, kan udah jadi mayat ya. Kalau dibaluri minyak rempah-rempah itu untuk pengobatan biasanya. Dan ada tradisi Yahudi nggak ada meminyaki mayat tuh, nggak ada. Oke, baiklah, Bapak terlalu keji, Pak. Terlalu keji ketika bilang Maria Magdalena adalah seorang lonte. Ini sama dengan Paus ya di abad keempat. Beliau bilang perikop Yesus dengan perempuan pendosa, pendosa itu adalah Maria Magdalena. Tapi setelah diselidiki oleh kalangan sejarawan Kristen, ternyata itu bukan Maria Magdalena. Sehingga di abad ke-8 Maria Magdalena dipulihkan nama baiknya. Bahkan di Perancis diarak-arak tulang belulangnya untuk membela bahwa yang dituduhkan penzina dalam Yesus dengan perempuan berdosa bukanlah Maria Magdalena. Jadi Bapak sungguh sadis luar biasa memfitnah dua Maria yang saya kagumi, yaitu Maria maminya Yesus perawan suci yang tidak butuh tokoh Yusuf sebagai suami ketika mengandung dan melahirkan, dan Maria Magdalena yang setia mendampingi Yesus kala susah, kala berjuang mensiarkan ajaran-ajaran Yesus. Bapak sungguh terlalu keji, Pak, menuduh Maria Magdalena sebagai lonte. Kasar sekali itu kata-kata Bapak. Kalau di Perancis nih Pak, Bapak lehernya udah dipotong pakai guillotine, Pak. Standby lagi Bang Nandar. Aku Terima siap kasih, demi Ustaz Unggul. sarannya. Itu aja gini ya. Makanya tadi kutanya sama Mas, yang paling istimewa di tubuh kau apa sebenarnya dulu? Boleh nanti bisa nanti nyambung semua penjelasannya. Dan yang paling kotor di dalam tubuh kau, jelaskan sama saya. Kalau memang kau tahu, aku bersyukur. Tapi kalau kamu tidak tahu, biar aku jelaskan dulu. Baru nanti maju kita mengerti apa maksudnya Maria yang menyai atau yang mencium kaki Yesus. Kalau memang mengerti, kasih tahu sama. Kalau nggak mengerti, ngaku saja dulu. Biar aku jelaskan. Boleh nanya Bang Nandar? Boleh nggak? Boleh saya nanya kepada Daniel? Oke, gue standby ya. Sebentar aja, satu pertanyaan aja Pak Daniel. Ya. Pertanyaan saya satu. Oke.
Dengar ya Pak Daniel? Suara saya? Ya. Oke. Bagaimana perasaan Pak Daniel saat Yesus menikah dan perasaan Pak Daniel saat Yesus disiksa, Pak Daniel? Perasaan mana yang Pak Daniel suka? Itu pertanyaan saya, simpel kok. Standby. Betul ya. Oh, mantap, mantap. Itu yang paling suka saya. Oke, saya jalan ya. Ya, silakan Pak. Artinya waktu Yesus disiksa itu, di kayu salib, dia mati di kayu salib. Bukan sebagai aku orang Kristen, bukan mengampuni dosa orang Kristen. Ya. Artinya bagi saya, tapi bagi orang teman-teman saya tak mengerti, bagi diriku sendiri, itu sebagai contoh bagi orang yang mau mengikut dia. Andainya kau berani mengatakan kebenaran, rela, siap, dan mati. Itu artinya. Ya. Artinya itu. Kalau kamu memang walaupun dia waktu itu disiksa, dihina, dipukul, disalib sampai mati. Itu contoh bagi orang Kristen itu. Bukan apa-apa. Contoh, apabila kau berani menerangkannya, mengatakannya kebenaran yang sudah disampaikan sebelumnya, dia meninggal dunia. Pak Daniel, jadi jangan ini, saya cuma tanya perasaan Pak Daniel antara dua masalah itu. Lihat Yesus misalkan menikah dengan perempuan, lebih senang mana? Atau ya apa lebih senang Yesus disiksa? Itu pertanyaannya, senang yang mana Pak Daniel? Dari kedua pertanyaan. Saya juga tadi nggak nerusin pertanyaan karena jawabannya nggak sesuai yang ditanya. Ya. Oke, udah. Kalau siksaan Yesus itu aku senang. Ya. Senangnya saya itu tahu, itu contoh bagi orang-orang yang percaya, yang mau mengikut dia itu Bang. Tapi yang tidak senang perasaan saya, kok Yesus menikah di mana? Oke, berarti kalau begitu saya bisa simpulkan ya, Pak Daniel itu tidak senang melihat orang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Begitu ya Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel jawabannya. Silakan yang lain, monggo. Iya, tapi tadi kan siksaan Yesus. Pak Daniel, kita sambung lagi yuk. Silakan Pak Daniel. Oke, maksudnya siksaan Yesus itu katanya tadi kan udah dua nih tindakan tadi, tapi yang kujelaskan yang jelas dulu masalah siksaannya itu, saya tidak merasa sedih. Artinya kenapa saya sebagai orang Kristen tidak merasa sedih itu? Dalam ramal saya atau rumus aku, bukan itu sebenarnya disiksa dia, karena dia disiksa itu sebagai contoh bagi orang-orang yang mengikut dia. Tapi mungkin bagi saya itu, tapi itulah jalan bagi orang Kristen kalau memang mau hidup selamanya, beritakanlah semua firman-Nya. Tapi kalau Pak Daniel saat itu ada di TKP, yang Pak Daniel lakukan apa? Melihat Yesus dipecuti, diludahi, digampari, ditelanjangi oleh tentara Romawi, yang Pak Daniel lakukan apa kalau saat itu ada di TKP? Aku tidak merasa sedih. Saya ada lihat orang digampar, dipecut, diludahi, ditelanjangi, nggak merasa sedih? Tidak merasa sedih. Kenapa tuh Pak? Karena itu dia melakukan itu untuk mencontohkan kepada manusia orang-orang yang belum mengerti kebenaran. Itu dia. Gitu Pak. Tapi murid-muridnya berarti lebih rendah akhlaknya daripada Bapak dong. Murid-muridnya kabur semua, sementara Bapak nonton tidak merasa sedih ketika ada orang digebukin, diludahi, dipecuti, ditelanjangi, telanjang bulat gitu, nggak apa-apa Pak? Tidak apa-apa sama saya. Soalnya itu pandangan saya semua itu, kalau aku waktu di situ atau sekarang ini, itu sebagai contoh bagi orang-orang yang percaya sama dia. Kalau mau berani mengatakannya, kau harus, itu namanya berani demi kebenaran. Itulah contoh itu yang dikasih. Mau menerangkan iya, Pak. Setuju Pak. Setuju saya sama Pak Daniel. Berarti murid-murid yang pada kabur, ya pada kabur semua takut sama Hansip Romawi, mereka tidak punya kebenaran ya Pak ya?
Karena kalau Bapak kan diam nontonin gitu. Atau mungkin kalau zaman sekarang ada video Bapak videoin naik ke sosmed-sosmed, murid-murid pada kabur, berarti mereka tidak tahu kebenaran ya Pak ya? Betul, memang bagi saya tidak tahu, bagi saya itulah jalannya sebenarnya. Makanya semua yang dilakukan oleh Yesus diajari berdoa. Berarti begitu manusia yang mengikuti dia harus berdoa. Jadi dia berani melakukan itu, makanya dibilang bagi orang yang mau mengikut saya akan mati juga. Itu makanya aku bilang tadi, contoh itu bagi orang Kristen, bagi orang yang mau mengikuti dia, bukannya orang Kristen saja. Iya Pak, udah jelas itu Bapak luar biasa ini. Baru kali ini saya ketemu Kristen yang jujur. Pertama kalau Bapak di sana, ya udah nonton aja, nggak usah kabur. Karena kalau kabur kayak murid-murid itu, Bapak bilang kan mereka tidak tahu kebenaran. Satu lagi nih Pak, boleh nggak saya mengatakan menurut kawan-kawan saya Kristen, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Bapak gimana itu? Jawab singkat dulu Pak. Bapak setuju? Pertanyaan itu bagus sekali bagi saya. Ya. Setuju nggak? Ini belum pertanyaan Pak, sedikit dulu nanti baru pertanyaan. Bapak setuju apa enggak? Kawan-kawan Kristen saya bilang 100% Tuhan, 100% manusia Yesus itu. Gimana Pak? Setuju? Saya setuju. Oke, tar dulu Pak. Setuju berhenti dulu. Ini pertanyaannya. Kalau 100% manusia, kita bicara 100% manusia nih Pak. Berarti kan Yesus boleh makan dong ikan goreng, boleh minum, boleh tidur karena lelah ketika memberikan pengajaran, boleh berjalan-jalan bahkan di atas air, boleh bicara dengan para pengikut dan umatnya. Yang saya tanya Pak, ini sebagai manusia loh ya Pak ya, sebagai manusia. Yesus di hitan, Yesus berarti buang air kecil, buang air besar. Artinya semua fungsi manusia berjalan. Yesus manusia yang ganteng, sehat, normal. Pertanyaan saya Pak, dari sisi manusianya, kenapa Bapak melarang Yesus menikah, harus jomblo menurut Bapak? Standby lagi Pak. Oke, karena tadi kan belum jelas sekali, karena nanti orang Kristen pun banyak bertanya-tanya ini. Kenapa berani sekali Pak Daniel untuk mengatakan tidak sedih dan tidak menangis ya? Melihat dia. Pak, saya setuju sama Bapak, harus begitu Pak. Yang kabur-kabur itu mereka tidak tahu kebenaran. Setuju sama Bapak. Sekarang pertanyaannya Pak, kenapa Bapak melarang kemanusiaan Yesus? Boleh semua kecuali menikah. Kan kasihan Pak dipaksa jomblo oleh Pak Daniel. Standby lagi. Oke. Karena Yesus tadi mengatakan dia di kayu salib waktu datang Maryam dari Magdalena. Apa kata Yesus? Sedang menangis Maryam semua di sekitar salib Yesus. Langsung berbicara Yesus di atas salib. Hai Maryam, jangan menangis kepadaku. Tangisilah dirimu sendiri. Itu makanya saya juga tidak sedih melihat kejadian itu, karena aku pandang itu sebagai kayaknya jaka sembung nih Kang Alif, terus nanti habis dia jawab ya. Nah, terus kedua, yang mana tadi lupa saya itu, apa tadi jawabannya satu lagi? Pertanyaannya, dari sisi 100% Yesus manusia, boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh semua. Kenapa yang 100% manusia ini Bapak tidak membolehkan Yesus menikah? Yesus harus jomblo. Padahal kan ada sisi manusia Pak. Yesus ganteng, sehat, banyak disukai oleh semua orang kecuali musuh-musuhnya. Kenapa Bapak melarang Yesus menikah? Yesus harus jomblo. Itu pertanyaannya Pak. Standby. Ya, kalau soal pernikahan Yesus, itu tidak pernah saya dengar dia menikah, ya. Tapi tidak pernah saya menolak andainya dia mau menikah. Tidak. Cuman yang pertanyaan saya tadi, kenapa kata-kata dari Mas Yesus sudah menikah, sementara belum ada penjelasan bahwa di dalam Alkitab nggak ada, ya. Kedua, iya. Cakep. Bapak jujur, Pak Daniel jujur. Jadi intinya harus dibuktikan ya Pak ya. Jadi Bapak nggak pernah melarang. Kalau misalnya ada fakta bahwa Yesus menikah, Bapak nggak pernah melarang Yesus ya. Dari sisi kemanusiaannya loh. Cakep nih Bapak jujur nih. Setuju, gue seneng Pak. Lanjut Pak, aku standby. Udah selesai aku Bang Alif. Thank you, standby.
Satu lagi tentang apa tadi, kenapa Tuhan Satu lagi. ya kan? Kenapa dia jadi Tuhan? Kenapa dia jadi manusia? Itu pertanyaan tadi kan? Semasa dia ada di bumi ini, dilakukan apa yang dikatakan, lakukanlah dengan baik. Itu saja sebenarnya. Tapi dia disalib itu contoh bagi orang yang mengikuti dia, karena sudah berpesan juga dia kepada umatnya, bagi orang yang mau mengatakan menerima hukuman seperti Yesus juga mati. Itu, tapi kalau ada orang berani, siap mati, memberanikan diri mengatakan kebenaran ini, ya mungkin dia akan selamat. Itulah dia. Nah, jadi kenapa dia dipanggil Tuhan? Waktu dia di dunia itu, dia belum sebenarnya dikatakan Tuhan. Kalau saya sendiri, belum. Ya, belum dikatakan Tuhan dia. Hanya dikatakan dia itu guru. Itulah dulu. Ya. Wow. Oh, kalau Yesus dikatakan Rabi, boleh nggak Pak? Boleh. Nah, Bapak tahu nggak kalau Rabi itu, untuk salah satu Rabi itu harus menikah, Pak? Tahu nggak, Pak? Rabi? Iya, syarat untuk menjadi Rabi itu harus menikah, Pak, salah satunya. Syaratnya harus menikah. Ya, soalnya itu kalau kubahas tuh Bang, saya belum membacanya, di mana bukunya. Oke. Ya. Bukan, ya Bapak makanya buka ke Yahudian, Pak, supaya Bapak kenal. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan saya dilanjut satu aja, Pak. Ya. Ada satu ayat dalam Bible, kata-katanya gini, Pak. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Menurut Bapak, itu perkataan ini apa? Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Menurut Bapak ini apa, Pak? Kata-kata ini, Pak. Silakan, Pak. Ayatnya berapa? Ayat berapa dulu? Ayat berapa? Ya nanti coba. Biar kita buka ayat. Kolose 4:11, Pak. Kolose 4 nomor 11. Kolose pasal 4 nomor 11. Di situ perkataannya, dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Silakan, Pak. Menurutnya apa, gimana, Pak? Enggak ada berarti. Enggak dengar karena ayatnya. Coba sekali lagi, Bang, ayatnya berapa? Kolose 4 nomor 11. Kolose 4 nomor ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Yesus. Ini. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang Evangelis Yonatan Andar, kalau ada sahabat-sahabat kita yang Kristen mau naik, silahkan aja, aku diturunkan nggak apa-apa, biar ada satu slot kosong. Ya, silakan, nggak masalah. Siap. Saya mau jelaskan kepada pada Pak Daniel ini, lumayan ini. Apa namanya itu, bagus beliau ini mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan, Pak, ya. Itu belum jelas tadi ku jelaskannya, biar kalau itu waktu dia masa di dunia itu dia belum Tuhan sebenarnya, dia masih guru. Masya Allah. Ya. Jazakallah. Jazakallah khairan kasiran, Muhammad Zia. Artinya guru itu. Tapi Pak Daniel keren loh, teman-teman. Beliau sebentar, ini belum dan netral. Sebentar, Mas Unggul, jangan dulu ini, Mas. Dikit aja. Itu perkataannya dan dari Yesus yang dinamai Yesus, itu maksudnya gimana ya, Pak? Apa gue dipanggil Mas Bang dong? Gue kan orang Batak. Oh iya Bang. Gimana tuh Pak Daniel? Terima kasih Muhammad Zia, Masya Allah, Sultan TikTok nih ya. Barakallahu fikum. Tunggu supaya nanti bertanya-tanya kenapa Pak Daniel tidak mengaku Yesus waktu dia di dunia ini,
Artinya itu. Jangan dulu ke situ nanti Pak. Itu teologi Pak. Saya cuma nanya perkataan dan dari Yesus yang dinamai Yustus itu maksudnya apa ya Pak? Jazakallah Pak Zain. Silakan Pak. Saudara kita dari Pakistan, teman-teman. Oh, Sultan TikTok. Alhamdulillah, Sultan TikTok. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Muhammad Zia. Beliau ini bermazhab. Kalau ini baru saya baca ini Mas, ya biar ku pahami. Kalau kita ya. Soalnya jangan kita jelaskan yang tidak bisa kita menjelaskannya. Ya boleh, harus kita tahu apa tujuannya, kenapa bisa seperti itu. Tapi kalau memang pelan-pelan bisa dengar, sebenarnya dulu saya dengar ini namanya Yesus itu dinamai dia di tempat lain, dibedakan sama dengan kami daerah Medan sana. Ya, di daerah Medan beda namanya. Kalau di daerah Karo beda namanya. Itu aja, karena bahasanya berbeda, tapi saya tidak begitu pas, makanya saya pun maaf tidak bisa kujelaskan sekarang ini ya. Iya, coba Bapak cari itu yang dinamai yang dari Yesus, yang namanya Yesus. Kalau itu Yesus yang namanya Yustus, berarti siapa Paulus itu ketemu dengan Yesus. Berarti Yesus ini belum naik ke langit, Pak. Nah kan ini bingung. Ini kalau lihat satu perikopnya itu Paulus kedatangan beberapa murid-muridnya Paulus, Pak. Makanya saya pertanyaannya itu, Pak. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Saya nggak kemana-mana, Pak. Kok soal sunat atau apa itu nanti lagi. Ini perkataannya cuma titik. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus titik. Tuh, Pak. Terima kasih Pak Zia. Silakan Pak Daniel. Yustus itu anaknya Yesus Pak Daniel. Yustus itu anaknya Yesus Pak Daniel. Mau saya tunjukkan datanya. Mau ditunjukin datanya. Soalnya aku tidak bisa menjawab dulu. Oh ya. Soalnya kita kasih tahu bahwa ya, Yustus itu anaknya Yesus. Yesus itu punya 3 anak dan beliau juga berpoligami dan anaknya ini juga Tuhan semua gitu. Lanjut Bang Yonatan. Kalau menurut saya ini dari bacanya ini kan dan dari Yesus yang dinamai Yustus hanya orang yang ini dari bukan Yuyun ya. Yesus namanya ya. Yesus yang pertama itu. Iya. Misalkan gini Pak Daniel, dan dari Pak Daniel yang dinamai Robert, berarti Robert itu anaknya Pak Daniel, kan begitu ya? Kalau logika ya saya berpikir Pak. Menurut Bapak, Pak Daniel ini apa Pak? Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, kita nggak ngarahin bahwa waktu itu apakah Yesus itu punya anak Yustus namanya atau enggak. Cuman saya nanya ke Pak Daniel. Nanti kalau misalkan Pak Daniel udah angkat tangan, nanti kita dijawab sama Bang Nandar. Ya, saya itu Bang. Saya angkat tangan. Soalnya aku pahami dulu apa sebenarnya ya. Bagus ini, jujur Pak Daniel itu hebat, jujur. Hebat. Pak Daniel tadi sudah mengakui dari gimana evangelis kita bagaimana? Tadi menarik bahwa Pak Daniel ini nggak percaya Yesus Tuhan ya Pak Daniel ya. Pada dia di dunia sebelum dia masuk surga, sebelum mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kalau aku pada saat itu ada, kemungkinan saya belum mengakui dia sebagai Tuhan. Oh, jadi ketika Yesus di dunia bukan Tuhan dia. Jadi simpulannya ketika Yesus di dunia bukan Tuhan dia menurut Pak Daniel ya. Belum mengakui saya waktu masih di dunia dia hanya mencontohkan diri dia kepada manusia. Oh, bukan Tuhan berarti dia ketika di dunia bukan Tuhan. Aku sendiri belum saya mengakui dia waktu belum mengimani begitu ya, belum mengimani kalau Yesus di dunia bukan Tuhan begitu ya Pak Daniel ya. Karena aku baca di Alkitab juga dikatakan di dalam itu Tuhan namanya. Tuhan. Oh. Ola kabot me sayyidan wa mu'alliman. Betul. Jadi hebat Pak Daniel. Bener ini. Salut ya Pak Daniel, benar-benar jujur ya.
Jujur. Ini Pak Daniel, saya dikirimi ini mu'aliman wasyaidan. Ntar ya, saya tunjukkan ini. Yohanes 13. Ini saya punya kita berbahasa Arab itu 2, yang ini karya LAI, yang belakang ini kurang jelas ya, nanti aja deh. Bentar Pak ya, saya tunjukkan dulu ini. Ustadz, ini Alkitabnya. Ya, kita lihat covernya buat biar tidak dikatakan wah Nandar ini karangan atau apa ya. Kita lihat nih prolognya sebentar. Bentar, saya izin dulu. Ini dari luar negeri, ini impor nih. Ini Ustadz ya. Arabic New Fundic Text The Bible Society of Egypt. Ya, ini dari Mesir ini. The Bible of Society of Egypt. Ini Ustadz. Ini Ustadz, kelihatan nggak Ustadz? Ini Gospel Yohanes pasal 13 ayat ke-13 Ustadz. Bisa kelihatan nggak Ustadz di sini? Siap. Kelihatan. Ya. Bisa dibantu dibacakan nggak? Antum tad'unani mu'alliman wa sayyidan wa hasanan taquluna li anni ana kadzalik. Nah, silakan Ustaz dijelaskan dulu artinya apa Ustaz itu. Antum kalian semua tad'una memanggil ni aku, kalian semua memanggilku mu'alliman sebagai guru, wa sayyidan dan panutan, tuan. Wa hasanan, dan itu betul. Anak kadzalik, aku memang seperti itu, begitu. Tapi di dalam terjemahan LAI kok jadi Tuhan. Udah. Begini, karena tadi kita Iya. Udah ya. Udah. Ini beda dengan yang di sini Ustaz. Saya lihat baca ya. Akui dia itu bukan Tuhan waktu dia masih di dunia ini, ya. Setelah dia melakukan mujizat itu aja. Tapi kalau masih jadi dunia tadi, manusia. Ya masih jadi dunia, itu saya tidak mengakui dia sebagai guru, sebagai Tuhan. Memang saya sendiri. Walaupun aku salah, ya mohon maaf, tapi kuakui dia sebagai guru, sebagai contoh. Ya, karena tidak ada yang mencontohkannya terbaik. Masuk akal. Kang Yan, suaranya ini noise jadi noise tadi enggak ya? Nah, ini ya, kalau di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyapa aku guru dan Tuhan. Kenapa di dalam Alkitabul Muqaddas ini, Alkitabul Muqaddas dari Mesir itu Sayyid, sama dengan yang ini juga. Ini Alkitabul Muqaddas ya, ini dari LAI. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Ini Ibrani, ini Yunani. Jadi saya punya 2 nih. Ini versi Pandek, kalau itu versi Al-Muqaddas. Ini kecil bagus nih, tulisannya juga rapi yang ini. Tulisannya rapi. Kalau yang ini agak kurang bagus, kalau ini tulisan Arabnya. Oke, sekarang kembali ke Yesus menikah, Pak. Bisa nggak Pak Daniel? Kita kembali ke Yesus menikah. Kalau itu memang saya keberatan karena soalnya tidak pernah kudengarkan bahwa Yesus. Sekarang saya tanya kepada Daniel ya. Di dalam Lukas 7 ayat ke-38, Yesus diciumi kakinya oleh Maria Magdalena. Pertanyaan saya, apakah boleh wanita Yahudi dewasa menciumi Yesus? Boleh atau tidak? Iya, ini luar biasa ini. Efek dari siapa? Saya jelaskan ya. Ya enggak. Dasarnya mana kalau dibolehkan dan itu yang paling jorok, yang paling di dalam tubuh manusia. Tapi mohon maaf Pak Daniel, mohon maaf yang sebesar-besarnya biar tidak melebar karena tadi sudah saya dengar jawaban Bapak yang itu. Yang saya tanya entry pointnya adalah boleh enggak
wanita menciumi laki-laki dewasa orang Yahudi. Kalau boleh, dasarnya apa? Kalau tidak boleh, dasarnya di mana? Itu saja, jangan mengatakan jorok lah, inilah, itulah. Yang saya tanya, boleh atau tidak? Jawab dulu sama Bapak, boleh atau tidak? Itu Kamu udah bayar pinjaman? kalau soal mencium itu ada dasarnya. Boleh apa enggak? Enggak, Bapak jawab dulu nih, biar nanti terarah. Boleh atau tidak Maria Magdalena menciumi Yesus? Kalau boleh, dasarnya mana? Kalau tidak boleh, dasarnya apa? Boleh atau tidak? Boleh kalau ada dasarnya. Boleh. Ya makanya dasarnya mana? Boleh. Boleh atau tidak? Enggak, kalau Bapak tidak tahu, evangelis saya tidak tahu jawabannya boleh atau tidak. Nanti saya tunjukkan dasarnya. Dasarnya. Tahu atau tidak Bapak? Aku yang saya tahu saya jelaskan, nanti kalau nggak tahu mohon dijelaskan. Ya, boleh atau tidak? Silakan. Artinya kalau soalnya laki-laki dengan perempuan dia mencium kakinya, bukan mulutnya mau diciumkan, ya artinya itulah jalan tidak ada jalan satu-satunya didamaikan kepada manusia. Andainya ada perbuatan dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada orang yang kita perbuat dosa, tapi tidak ada jalan yang selain itu cara mencium kaki. Ya, harus kita membasuh kaki. Ya, kalau bisa, itulah jalan satu-satunya. Kalau kita memasukkan orang yang dasarnya mana? Mengakui dosa. Pak Daniel, mohon maaf, dasarnya mana Pak? Dasarnya, ayatnya, atau tidak boleh Maria Magdalena menciumi Yesus? Wah, di mana dasarnya? Bismillah, saya minum dulu ya. Membasuh. Ini dia. Mana ya? Sambil mana? Lukas 7 ayat 38. Nah, itu. Ini dia. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyakan dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Itulah dia. Artinya itu, Pak. Artinya itu, Mas, yang sedang kita bahas itu Lukas 7:38 memang. Maksud saya, di mana dasarnya seorang wanita dibolehkan menciumi Yesus? Lukas 7:38 itu memang ayat yang saya bahas, Pak. Aduh, si Bapak ini. Oke lah, saya jelaskan aja, Pak ya. Bapak mau nggak dengar? Oke, saya jelaskan ya. Tanya sedikit aja. Boleh, silakan. Daniel, saya dengar suara, apakah itu putra Bapak? Iya, putra kita itu. Oh iya, salam kenal ya Pak ya. Ini yang di tengah ini namanya Evangelis Yonatan Nandar. Yang di bawah itu ada Ustadz Alif. Terus di sebelah kanan Ustadz Yans. Sebelah kiri, paling kiri bawah itu Ustadz Naja. Salam kenal buat Pak Daniel sama putranya. Pak Daniel orang baik dan jujur ya. Terima kasih Pak. Lanjut Ustadz Evangelis Yonatan Nandar. Evangelis Yonatan Nandar. Oke, kita lihat Pak ya. Ini dasar adalah lingkaran. Hayyim itu kehidupan. Kalau di dalam Islam itu seperti fikih munakahat ya, bab fikih pernikahan atau hukum. Me'agli lingkaran, hayyim kehidupan. Nah, salah satu pembahasan di dalam Me'agli Hayyim adalah tentang
bagaimana interaksi orang Yahudi laki-laki dan perempuan. Di dalam Islam, nanti Ustadz Wapi, Ustadz Alif, Ustadz Unggul, dan Bang Yan bisa menjelaskan bahwa di dalam Islam itu mengenal istilah mahram, aznabi, dan aznabiyah. Nah, ya, yaitu yang bukan mahram nggak boleh bersentuhan. Kita lihat, Pak, bahwa di dalam Yahudi juga sama. Seorang laki-laki tidak boleh menyentuh seorang perempuan. Seorang perempuan tidak boleh menyentuh seorang laki-laki kecuali ada hubungan darah, kecuali ada hubungan suami istri. Maksudnya mereka adalah pasangan suami istri. Di sini jelaskan ya, please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. Tidak boleh menyentuh wanita kecuali sudah ada kontrak from you. Kontrak apa? Kontrak pernikahan atau akad nikah kalau istilah Islam itu. Seorang laki-laki tidak boleh menyentuh seorang perempuan kecuali ada akad nikah atau dalam bahasa Inggrisnya hajim, and until the day of his death the man did not touch the woman. Sampai matinya seorang laki-laki tidak boleh menyentuh seorang perempuan. Nah, pertanyaannya, kenapa di dalam Lukas 7 ayat ke-38, dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya sambil menangis ke belakangnya, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air mata, dan dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan menciumi kedua kakinya serta mengurapi dengan minyak wangi itu. Ini kenapa ada seorang perempuan yang menciumi kaki Yesus, padahal di dalam hukum Yahudi nggak boleh kecuali ada kontrak pernikahan. Ternyata Maria Magdalena itu adalah istri dari Yesus Kristus. Ini dalilnya ya. Ini adalah biografi dari Yesus Kristus ya. Yesus Kristus the Messiah, Yeshua or Jesus of Nazareth, King of Nazareth, Son of God. Yesus Kristus. Birth Bethlehem, Judea, Roman Empire. Married with Maria Magdalene dan Kana. Jadi Yesus Kristus itu berpoligami. Ya, ini dari mana datanya? Kita jangan asumsi. Datanya adalah dari ini. Ya, Bapak screenshot nanti bisa dicari sendiri. Search Matthew bla 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 bla, di screenshot nanti baca sendiri. Hasil pernikahan Maria dengan istri pertamanya, Yesus dengan istri pertamanya yaitu Maria Magdalena, ini ada pohon kehidupan, pohon keluarga. Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalene, punya anak Joseph, son of Kristus. Lalu yang kedua yang bernama Justus, ini Pak ya, Justus, son of Yesus Kristus, sama Tamar, daughter of Kristus, anaknya 3. Nah, ini anak Yesus. Sekarang kita buktikan di dalam Kolose 4 ayat 10, ada enggak anak Yesus disebut? Kolose 4 nama Justus ini ya, Yesus atau Justus, son of Kristus. Terimalah kebenaran Pak. Siapa apakah Justus juga mengalir darah Tuhan, Pak? Oke. Ya. Tunggu dulu ya, dan telepon pula ini. Iya, ya.
Nah, halo Bang. Langsung ditelepon sama Yesus itu. Bapaknya lucu. Aduh, bapaknya lucu ini. Jujur tapi. Kaya hal itu. Kami nak kerja hari Sinai lah. Ini bisa kalau ya deh. Ya jangan surat. Kalau tadi si siapa namanya si like itu naik ya Bang Benar, kan dia ngomong investigasi. Coba. Nggak ada. Ya, ini kan bisa loh kita ambil kalau kita invest. Kang Yan suaranya nggak kedengeran, terlalu kecil. Loh, besar Kang Yan. Bang. Ya sudahlah, kalau kecil aku standby. Gede Kang Yan. Ya, udah. Ya, silakan Pak Daniel. Pak Daniel gimana? Aku anaknya Pak. Betul. Jadi apa? Kalau Yesus punya anak kalau Yesus punya anak Yustus, apakah Yustus juga Tuhan, Pak? Kan anak Yesus 3, Pak. Yosef, Yustus dan Tamar. Apakah Tamar juga Tuhan? Apakah Joseph juga Tuhan? Sabar. Oh, ini putranya. Salam kenal, Itu Dek. putranya, ya. Salam Ya. kenal. Abang putra namanya Pak siapa, Daniel. Dek? Namanya siapa, Dek? Daniel. Enggak, maksudnya Daniel kan nama ayahnya. Nama adek siapa? Nama ayahnya Martius. Oh, jadi ini akun adek Pakai ya? akunnya Daniel. Oh. Tadi Pak Pak Matius. Oh, Ya. iya. Salam kenal, Abang Daniel. Namaku Unggul. Namaku Yonatan, Bang Salam Daniel. kenal. Dan dari Matius yang bernama Daniel gitu. Nah, itu benar. Dan dari Matius yang bernama Daniel. Begitu, Ya. Bang Daniel. Dan dari Unggul yang bernama Yans itu. Kang Ian. Dari Ustadz Alif yang bernama Ustadz Wafi. Ya. Angel. Ya, lagi nelpon tuh ya. Sabar. Iya, nggak apa-apa Daniel, santai. Kita ngobrol santai kok. Nggak ada Atau Adek keras-kerasan. Daniel mau ngobrol sama kita boleh. Iya Mau boleh, ngobrol apa Ade aja. Daniel mau tanya-tanya juga boleh. Banyak nih Boleh. kawan-kawannya asik semua kalau diajak ngobrol. Silakan Siap. Abang Dek Daniel. Daniel mau tanya apa? Dek Daniel kelas berapa? Kuliah, SMA, SMP atau SD? Udah sekolah lagi. Sudah lulus SMA. Bukan. Nggak sekolah lagi. Nggak sekolah lagi. Terakhir kelas berapa sekolahnya? Kelas terakhir berapa? Halo Bang. Oh, sudah Oh, Pak, silakan lanjut Pak. Akhirnya Kalau ini nggak panas ini. kopi saya jadinya gara-gara ini ya. Oh iya, minum kopi dulu Pak. Habis minum baru kita sambung lagi. Asik ya, emangnya enak ngobrol sama Pak Matius. Lanjut, standby. Penjelasannya tadi, kenapa orang yang mencium Yesus, memang betul ada perempuan yang mencium Yesus. Kuakui itu di dalam nama Tuhan. Jujurnya. Ya. Betul ada. Tapi begitu dia menerima kebalasan kebaikan itu yang diterima oleh perempuan ini, kan perempuan ini ya sudah disembuhkan oleh Yesus, si orang bongkok. Udah bongkok dia setelah diikat iblis dia selama 18 tahun. Yesus pada hari Sabat menyembuhkan dia pada saat itu. Akhirnya dia sudah melihat badannya sudah lurus. Dia menciumnya Yesus. Itulah dia penjelasannya, Pak. Oke. Ya, ini bukunya, baca bukunya Siap. itu. Ini biar aku baca ya, pada suatu di situ ada seorang perempuan. Pak Daniel, tadi kita sudah bahas itu. Yang sekarang kita bahas, Yesus ternyata punya 3 anak, Yosef, Yustus, dan Tamar. Pertanyaannya, apakah anak-anak Yesus juga adalah Tuhan, Pak? Aku belum mengakui itu Yesus itu ada anak. Aku belum bisa mengakui. Soalnya Kolose istrinya 4, Kolose 4 ayat 11, Pak, dibaca, Pak. Kolose 4 ayat 11. Namanya istrinya Yustus. belum ketemu. Kalau ada saya jelaskan saja. Ya.
Enggak, Bapak baca Kolose 4 ayat 11, ada anak Yesus di situ namanya Yustus. Coba Bapak baca dulu ya. Kita diskusi santuy ini, tidak ada penghujatan. Mana ini? Ya. Ini. Dari Yesus yang dimana dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Iya, ini ada yang syahadat. Siapa yang syahadat? Di bawah. Salam dari kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Itu dia ya. Begini. Yustus karena itu kan anak Yesus. Apakah Yustus itu Tuhan, Pak? Yustus kan anak Yesus, Kolose 4 ayat 11. Datanya tadi dalam sejarah ada bahwa Yustus itu anak Yesus. Pertanyaan saya, Yustus itu Tuhan atau bukan, Pak? Karena kan dia anaknya Yesus. Saya belum mengakui itu Tuhan, soalnya dia pun belum ada punya istri, ya saya jelaskan melihatnya ya. Aku tidak bisa menjelaskannya kepada Mas Yustus kan? Yustus. Ya, dicari sebentar. Ya, silakan. Jadi gini Pak ya, saya jelaskan runut ya. Di dalam Lukas 7 ayat 38, Yesus diciumi oleh Bunda Maria Magdalena. Nah, di dalam hukum Yahudi tidak boleh seorang laki-laki dewasa dicium oleh wanita dewasa juga, kecuali kakaknya, adiknya, ibunya, atau istrinya. Nah, masalahnya Yesus tidak punya adik yang bernama Maria Magdalena. Oke, boleh ku jelas? Ya, silakan. Seandainya kita mau, artinya kita sudah sakit sekian puluh tahun, diobati di mana-mana, rumah sakit umum tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa terobati. Akhirnya datanglah sebagai itu nama Yesus, datanglah Yesus pada waktu Sabat, dia mengobati. Memang itu makanya setelah dia menerima kesembuhan itu, ya dia bersyukur, maka dia begitu dalam hatinya, begitu dia senang, begitu dia menerima penyembuhan itu sudah sangat luar biasa yang dialami oleh tubuhnya sendiri, maka dia menciumnya Yesus. Karena dia bersyukurlah, itu artinya. Bukan semua orang, hanya itu aja yang mencium Yesus saya lihat. Di luar itu tidak ada. Boleh kita menonton juga, pernah ada filmnya juga tengok. Tapi tak jelas saja, itu kurang pas aku itu. Yang mana tuh? Oke, standby. Kang Yan atau Ustadz Wapi, Ustadz Unggul, Ustadz Alif, mau dilanjutkan dengan Pak Daniel? Kalau saya sudah nyerah ini Pak Daniel ini, karena beliau tidak mengakui Yesus Tuhan. Kemudian beliau hanya mengakui Yesus Tuhan setelah naik ke sorga. Memang ada keyakinan, ya itu kan. Oke ya, teman-teman, ini saya simpulkan bahwa Pak Daniel tidak percaya Yesus Tuhan selagi di dunia, tetapi percaya Yesus Tuhan setelah dia di sorga. Oke. Oke, lalu yang kedua masalah Yesus nikah. Amin itu. Kita amin kan enggak itu? Amin. Enggak amin, Pak. Enggak amin. Saya enggak percaya itu. Saya enggak percaya. Yang saya percaya Yesus menikah. Punya anak namanya Yustus. Kolose 4:11.
Lalu yang kedua anaknya Joseph anak pertama, Yustus anak kedua, sama Tamar anak ketiga. Nah ini yang belum Bapak jawab, cuma ya gimana lagi ya, saya nggak bisa memaksakan itu. Apakah ada istrinya terlihat di dalam apa? Kalau memang dia punya istri, berarti punya anak. Iya, Lukas 7:38 itu istrinya, Pak, Maria Magdalena. Datanya tadi sudah saya kasih, datanya dari Alkitab itu sendiri. Lukas 7 ayat 38, istri Yesus yang bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena hasil pernikahannya dengan Yesus punya 3 anak. Yang pertama Joseph son of Christus, yang kedua Justus son of Christus, yang ketiga Tamar. Itu dalilnya dari Alkitab itu sendiri. Mau saya tunjukkan lagi? Saya tunjukkan lagi deh buat Bapak, tolong di screenshot, direkam ya. Nih saya tunjukkan Pak datanya, biar tidak asumsi. Nih Pak Daniel, saya tunjukkan datanya. Ya, nih Yesus, nih lihat yang ini ya, sisir saya jadikan alat petunjuk. Yesus Kristus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak namanya Joseph, son of Christus. Yang kedua Justus, Kolose 4 ayat 11. Yang ketiga Tamar. Nah, ini biografi dari Yesus Kristus. Yesus Kristus the Messiah, Yeshua or Jesus of Nazareth, King of Nazareth, Son of God, Yesus Kristus. Lahir di Bethlehem, Judea, Roman Empire. Married with Maria Magdalena sama Kana, istrinya 2, poligami. Nah, tapi disebutkan memang istri yang sah, istri yang pertama itu adalah Maria Magdalena. Makanya disebutkan ada 3 anak dari pernikahan Maria Magdalena dengan Yesus Kristus. Ini datanya, bukan dari Muslim, dari Injil ini Pak. Lihat ya datanya ya, Matius pasal 1 12 ayat ke-16. Kemudian Bible Genealogy Wikipedia Garner Lawrence 1996, Bloodline of the Holy Grail, Library of Alexandria, Family Perspective, The Adam and Eve Family Tree, Good Things Company, Drawen and Norman. Oke? Ini datanya Pak, di screenshot biar saya tidak dikatakan dongeng atau ngarang. Datanya dari kekristenan itu sendiri. Ini penginjilnya Pak, ini orang bule Pak. Namanya Pak Military Owner Cecilia Hugo. Nah ya, gitu Pak. Jadi Yesus punya 3 anak Pak. Salah satu di antaranya disebutkan dalam Kolose 4 ayat 11. Dan dari Yesus dinamai Justus. Ini anaknya Yesus. Nah, kalau Yesus Tuhan, tapi Bapak kan nggak percaya Tuhan. Maksudnya nggak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah, bagi teman-teman Kristen yang lain, kalau Justus adalah anak Yesus, apakah dia Tuhan juga? Ya. Kalau dikatakan anaknya itu, saya belum bisa mengakuinya bahwa walaupun enak tidak enak, ya tidak kuakui dia punya anak, ya keyakinan selama ini. Tapi mungkin besok kita bisa jelaskan lagi Mas ya. Soalnya biar ku ramal dulu, biar ku baca sebanyak-banyaknya dulu. Pak, ini bukan beramal. Nanti dia punya istri yang sah, siapa orangnya yang menikahkan dia, kan itu harus ada penjelasannya semua. Harus juga identitasnya. Nah, nih. Saya punya video dari Bambang Nursena ya, tapi saya dengarkan aja kepada teman-teman ya. Ini ada dasarnya, sebentar. Ada di TikTok. Bentar ya Pak ya, saya tunjukkan nih. Bambang Nursena saja akui loh. Ada kenapa Yesus menghilang di usia 18 tahun itu, ada kanopi pernikahan. Sebentar. Sebentar Pak ya. Yonatan Nandar. Yesus kelahirannya diceritakan. Nah, dengarkan baik-baik Pak ya. Tetapi
masa-masa setelah umur 12 tahun itu seolah-olah hilang. Kedengaran nggak? Kira-kira umur 30 Benar. Ya, ini dari Bambang Nursena, nanti saya upload videonya di YouTube maupun di TikTok, bahwa di usia 18 tahun Yesus mengalami kanopi pernikahan. Nah, ini pernah saya bahas. Dan di website dekati ke mic kalau mau di playback. Ya, siap ya Ustadz Unggul. Kalau misalnya suaranya tidak jelas, mohon nanti di ini ya, di jelas dekatkan ke mic. Siap. Oke, sebentar. Saya putarkan ya. Bentar. Itulah yang oleh para penulis barat disebut the lost years of Jesus Christ. Tahun-tahun kehidupan Yesus yang hilang. Karena Alkitab kenapa tidak mencatat antara Yesus umur 12 tahun sampai umur 30 tahun? Kalau itu penting, kenapa Alkitab melalaikan itu? Nah, pola pikir semacam ini muncul karena memahami sejarah Israel dari sudut pandang orang modern. Nah, kenapa antara umur 12 tahun sampai umur 30 tahun nggak dicatat dalam Alkitab? Disebutkan di dalam sebuah traktat ya. Traktat itu tulisan para rabi Yahudi yang mendokumentasikan tradisi mereka selama ribuan tahun. Traktat itu namanya Pirkei Avot. Nah, benar. Pirkei Avot itu artinya the ethics of the fathers. Jadi etika para bapak bangsa, nomornya 21. Jadi Pirkei Avot 21. Itu disebutkan bagaimana urutan-urutan kehidupan orang Yahudi. Disebutkan Ben Hames Sanim La Mikra, pada usia 5 tahun orang Yahudi harus belajar kitab suci, mulai dari baca hurufnya umur 5 tahun itu, Alef, Bet, Gimel, Dalet, itu umur 5 tahun. Makanya disebut Ben Hames Sanim La Mikra. Mikra itu artinya seluruh kitab suci, tapi dari dasarnya dulu. Lalu pada umur 10 tahun Ben Esher La Misnah, belajar Misnah lebih dalam lagi ya, misalnya. Kemudian pada usia ya ini 13 tahun, di zaman Yesus usia 12 tahun, Ben Hames Esreh La Talmud. Jadi pada usia 15 tahun dia belajar Talmud, tapi sebelumnya pada usia 13 tahun belajar hukum, jadi menjadi anak hukum, misfot, bar miswah. Ketika umur 12 tahun itu mereka naik ke Bima, naik ke tempat yang lebih tinggi. Disitulah dia menerima hukum Taurat. Nah, karena untuk bar miswah itulah Yesus dibawa oleh Bunda Maria dan Yusuf ke bait suci. Karena sejak umur itu Yesus menerima hukum Taurat. Karena Yesus secara manusia sebagai orang Yahudi, baru kemudian tadi yang saya sampaikan, pada umur 15 tahun belajar Talmud. Ben Hames Esreh La Talmud. Talmud itu tadi termasuk Torah lisan tadi, termasuk buku yang kita baca ini. Kemudian Ben Shemoneh Esreh La Kupah, pada umur 18 tahun usia untuk kanopi itu kanopi pernikahan. Nah, usia 18 tahun itu orang Yahudi biasanya usia minimum untuk dia menikah. Nah, tuh usia 18 tahun harus menikah. Nih saya korelasikan ucapannya Bambang Nursena dengan buku ini. Ya, toh nanti saya balikan kamera deh sebentar, biar kita jelas nih, bener nggak? Ya, usia 18 tahun Rabi Yahudi wajib nikah. Kita lihat. Ini Bambang Nursena kan ini pakar dia. Apa namanya itu, apologet, bukan apologet sih. Orang yang berilmu dari kalangan Kristen ya. Kita lihat nih Ustadz. Kita lihat ya. Ini ada buku bagus. Namanya
pernikahan Yesus. Nah, kita lihat ucapan Bambang Nursena itu tadi, nanti saya upload di TikTok ya dan di YouTube. Nah, kita lihat sejalan enggak ucapan Bambang Nursena. Kita lihat nih. Ini halaman 9 ya, judulnya Pernikahan Yesus. Berbagai cabang Yudaism memiliki penafsiran sendiri-sendiri baik terhadap Torah maupun terhadap Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Uraian mengenai Torah menyatakan dengan jelas bahwa tidak genaplah laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Nah, sangat jelas kan, senada dengan apa yang disampaikan oleh Bambang Nursena, bahwa usia 18 tahun itu adalah kanofi atau lahupah, ya. Lahupah itu adalah pernikahan. Ini termaktub di dalam Pirkei Avot Perek Hames, ya. Pirkei Avot pasal kelima, Misfar Esrim pasal kelima ayat ke-20. Tuh, dasarnya dari orang Kristen yang jago Ibrani ya. Siap. Terus satu lagi Pak, sekarang kita lihat ya. Nih perhatikan Pak. Ya, biar ku jelaskan dulu pernikahannya sebentar aja. Sebentar. Satu lagi biar ini ya. Biar komplit. Ini ada website dari Yahudi Surabaya ya. Ini Jewish Center Surabaya ya. We are always obedient to the Torah. Apakah rabi perlu menikah? Kita lihat nih. Apakah rabi perlu menikah nih? Ini guru sekolah ya. Ini adalah alasan hukum bahwa seorang lelaki yang belum menikah tidak boleh menjadi guru sekolah. Untuk menjadi guru sekolah saja tidak boleh, apalagi untuk melayani jemaat. Nah Yesus imam besar ya. Dalam imam besar dan hajan, dalam hukum yang agak terkait, imam besar yang melayani Yom Kippur harus menikah. Tuh, alasan teks itu adalah bahwa layanan Yom Kippur termasuk persembahan untuk penebusnya dan untuk keluarganya. Tuh, ternyata rabi atau imam besar itu wajib nikah. Dan Yesus melayani Yom Kippur. Ternyata Yesus menikah. Dor, terima kebenaran. Dah. Penjelasan. Ya, karena dia katakan tadi 18 tahun harus menikah. Ini namanya setiap suku, kemungkinan pun di Jawa harus menikah paling tidak 15 tahun. Tahun 2000, saya tahun berapa di daerah sini, tahun 94. Sementara anak-anak perempuan dan laki-laki pernah menikah dia umur 14 tahun ya. Jadi mungkin undang-undang seperti di daerah kami di sana diwajibkan menikah laki-laki dan perempuan umurnya 18 tahun. Kemungkinan kalau menikah itu ada batasnya. Sekarang kan undang-undang sekarang pun sudah dibatas 18 tahun, harus 20 tahun. Tapi kalau soal Yesus menikah, soalnya sebelum saya membacanya, mohon maaf saya tidak mengakui kali ya Mas ya. Ya, mohon ya maaf ya. Ya, apa-apa. Dimaafkan, nggak apa-apa. Tapi ini kita membahas tentang hukum Yahudi Pak ya, bukan membahas hukum di Indonesia ya. Ya. Ya kalau Yahudi tambah lagi Bang Nandar, tambah lagi di Yohanes 12 dari 1, 2, 3, 4. Oke, Bang Yan, tunjukkan Bang Yan. Gas terus. Gas terus. Yohanes 12 nomor 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan. Nih, perjamuan untuk dia dan Marta. Dia itu Yesus, Marta itu walau jawab
melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria Magdalena, ini Maria siapa? Mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu dia menyeikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah. Berarti dia bersentuhan antara Maria dengan Yesus. Pertanyaannya, Pak, di orang-orang Yahudi, ajaran Yahudi, apakah boleh menyentuh laki-laki Yahudi dengan perempuan Yahudi yang belum menikah atau bukan mahram? Silakan, Pak. Kalau bagi orang yang orang Yahudi kemungkinan ada aturan, ya. Tapi kalau bagi Tuhan, ya, bagi orang yang benar-benar membawa kebenaran, tidak ada mustahil, tidak ada yang tidak bisa. Oh, kalau begitu Bapak percaya bahwa Yesus Tuhan dong kalau gitu? Ya, tidak ada yang mustahil. Tapi waktu udah aku bilang dari tadi, Yesus waktu dia turun ke bumi ini belum saya mengakui dia sebagai Tuhan. Hanya ya itu ini di bumi, Pak. Ini di bumi, Pak. Yohanes 12 ini di bumi, Pak. Di tempatnya Lazarus, Pak. Iya, tapi setelah dia di bumi, dia belum saya mengakui sebelum nyata semua pekerjaannya. Setelah terjadi janjinya kepada mulai di situ, saya melihat, membacanya, mulai dia bangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang mencium Yesus, orang Samaria ya, yang bongkok itu, dia memang betul diciumnya Yesus pada saat itu, pada hari Sabat. Ya, karena dia bersyukur. Ya, bersyukur, dia berterima kasih. Kemungkinan kalau uang dikasih tidak mungkin diterima. Jadi hanya artinya begitu besar menerima mujizat itu yang dilakukan Yesus sama dia, maka dia menciumnya Yesus. Ya, tapi kalau kita lihat yang mencium itu tidak sesuai. Ini nggak ada mencium, Pak. Ini perjamuan di rumahnya Lazarus. Lazarus ini orang yang dibangkitkan. Ya, terus di situ Maria Magdalena meminyaki dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nah, artinya itu. Lalu, sebentar Pak, lalu meminyaki kaki Yesus. Pertanyaannya, meminyaki pakai apa? Berarti kan menyentuh, Pak. Pertanyaan saya, kalau Yesus ini orang Yahudi, seorang manusia, dan Maria Magdalena seorang manusia, bersentuhan orang-orang Yahudi ini yang bukan muhrim atau bukan suami istri, apa boleh? Tadi dijelaskan Ustaz Nandar, orang-orang Yahudi tidak boleh bersentuhan selain istrinya, Pak, kecuali ibunya mahram atau kalau di dalam Islam atau muhrim, begitu ya Pak. Nah, pertanyaan ini acara apa gitu? Monggo Pak. Katakan Alif. Enggak, kalau saya melengkapi beberapa tentang meminyaki ya. Ini ada yang lebih menariknya itu kan di Matius 26. Karena di situ bukan hanya di kaki atau kepala, tapi sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku. Jadi tubuh juga diminyakin gitu. Wah. Di mana? Coba baca Ustaz Ali. Matius 26. Di mana? Matius 26 ayat berapa? 12. Kirain udah dibacain dari tadi. Belum. Silakan. Ini udah haus sebelum minumlah dulu, aku lagi minum kopi ini. Apa aku yang Matius 26 berapa? Matius 26 berapa? Aku bacain. 12. Oke, dari 11 ya supaya nggak ini. Minum. Karena orang-orang miskin selalu ada padanya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, berarti ke tubuh Yesus, ini merah semua ya, ia membuat suatu persiapan untuk menguburkanku. Apa perkataan kepada sesungguhnya? Ini nggak ada Marianya, Bang. Di sini nggak ada Marianya loh. Kurang tahu ya. Ini bacanya gini. Berapa tadi Bang? Coba ayat berapa? Nih ya.
itu kan barusan di Matius 26 tuh di 11 ya. Nah, bacanya kan dari 6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang yang miskin itu selalu selalu ada padamu. Mana yang gua baca tadi? Ya. Oke, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Nah, emang di sini yang mencurahkan siapa kalau bukan wanita yang tadi? Iya, Maria Magdalene itu. Ini bahkan saya pakai situs juga, ini dalam hal bagaimana, bukan dari asumsi sih, pakai ayat juga. Di sini seorang wanita, bahkan ini ya dalam tanda kutip dua peristiwa berbeda, karena kan di Matius ya, di Matius, Markus, Lukas itu peristiwa di Betania, Yudea. Sementara sebentar gini. Ini saya pakai literatur aja deh. Di Matius, terus di Markus dan Yohanes. Nah, itu semua di peristiwanya di Betania. Sementara di Lukas itu pengurapan di Galilea. Nah, itu dua tempat yang berbeda kalau kita merujuk kepada runutannya. Begitu. Yang poinnya adalah tadi yang di Matius itu bahwa bukan hanya tentang di kepala atau kaki, bahkan di tubuhnya pun diminyaki itu. Oke. Udah siap? Silakan, Mbak. Oke, biarlah aku jelaskan dia, Mas. Beginilah kalau kita sudah sangat sulit, ya. Kita sudah sangat sulit di dalam hidup ini. Ya, contohnya saya banyak kekurangan. Tiba-tiba dapat rezeki, ya. Tiba-tiba jumpa aku sama Mas Agung tadi, atau Mas apa ini? Mas Hendra. Ya, Mas Hendra itu betul, Hendra. Iya, namanya Hendra ya, Nandar. Panggil aja Mas Hendra, Pak Matius. Jangan bukan nama saya itu. Iya, satunya Kasina sama Dina. Ini agak ya, panjang ceritanya ini, Pak. Cerita apa lagi? Oke. Kulanjut. Saya mau di rumah Mas Hendra. Tiba-tiba Mas Hendra melihat saya dari jauh, tidak kenal siapa-siapa. Tiba-tiba dengan Mas Hendra dengan lagi makan atau lagi senang-senang. Aku datang ke situ duduk, mengeluh aku sama dia. Ya, mengeluh. Mas Hendra, tolong saya. Kalau aku berdiri meminta, tentu Mas Hendra tidak rela mengasih. Tapi kalau aku duduk di bawah kakinya atau aku mencium kakinya, pasti ya tersentuh hatinya. Apa maksudnya Pak Daniel ini kok dicium kaki saya? Itu halnya itu banyak. Ya. Setelah saya mencium kaki Mas Hendra, aku meminta duit sama Mas Hendra. Mas Hendra, tolong kasih aku duit dulu. Aku butuh sekali, minta tolong saya. Ya, tentu hati Mas Hendra tersentuh karena bukannya kepalanya mau kucium, kakinya. Apa ya keluhan ke Abang Pak Daniel? Bilang sajalah, jangan sampai begini. Tapi karena dari hati saya meminta kepadanya, sambil menangis aku sama Mas Hendra, sambil kucium kakinya, pasti tersentuh hatinya, pasti dikasihnya aku duit paling tidak 1 juta.
Itulah dia, karena dia banyak duit, itu dia. Tapi apalagi namanya meminta pengampunan, memaafkan, meminta dia diampuni oleh guru, ya, apa yang dilakukan? Diciumnya kaki Yesus, dibasuh dengan minyak wangi, artinya pembalasan kebaikannya diterima supaya bisa diberikan permintaannya oleh Yesus. Maka Yesus setelah dia melakukan itu, meminyaki kaki Yesus tadi, apa kata Yesus sama dia? Kalau kamu sudah mengerti semua yang kau lakukan, ya, semua pengakuanmu, ya, semua kesalahanmu, asal kau sudah mengetahui kesalahan itu, tapi jangan lakukan lagi. Pergilah kau, katanya. Tapi jangan kembali melakukannya. Begitulah kira-kira. Sama halnya dengan saya minta Dwi mengeluh kepada Mas Hendra, mencium kaki Mas Hendra untuk dibantu saya. Ya, itu seperti itu. Karena kalau kucium kepalanya, itu jelas-jelas tidak mau Mas Hendra. Mana mungkin mau dia sama orang pekerja, udah bau semut, udah mau bau ikan limbat, udah jelas-jelas amis. Semua ikan teri. Ikan teri kan? Tapi karena kakinya pasti Mas Hendra dikasihnya. Kalau kaki, coba bisa dicoba itu. Ciumlah mukanya. Kalau mau dikasih, pasti tidak mau dikasih. Tapi kalau kakinya kucium pasti dikasihnya. Apa maksud kamu? Katakanlah dengan benar. Saya mau minta ampunilah saya. Saya sudah mencuri uang Mas tadi di sana. Tidak jadi. Belum saya kasih tahu. Tapi saya merasa salah, berdosa. Sudah kuambil uang kamu. Mohon maafkan saya, tidak ada pengganti dari saya selain mohon maaf. Begitulah pandangannya itu dari saya, Mas. Kira-kira kalau misalnya masuk di pandangan Mas, ya kita aminkan. Kalau tidak, mohon maaf saya. Terima kasih. Iya, Bapak ini bagaimana memahami Alkitab ya. Orang memahami nama saya aja sudah rubah. Saya bukan Hendra, Pak. Saya bukan Hendra. Oh. Kenalan dulu Pak ya. Siapa? Nama saya Yonatan. Apa sih, boleh lah. Oh, Yonatan. Ya, jadi namanya tuh Pak, diulangi Pak ya, dicatat Pak. Namanya Hendra Nandar, dicatat Pak. Ya, nggak apa-apa. Kan untuk benar itu kan pelan-pelan, nggak harus langsung, gimana sih? Iya. Artinya itu Mas, ya, kalau aku sudah mencuri Mas Hendra, apa di dalam rumah Mas, saya sudah merasa salah. Padahal Mas lagi mencari siapa pencuri uang saya. Tiba-tiba karena aku sudah memang merasa salah, aku datang sama Mas. Mohon ampunilah saya. Tapi ini makanya tidak kepala Mas yang mau kuyung. Pak, harus itu perempuan ke laki-laki loh Pak. Sekarang kalau misalnya itu ada cewek yang menciumi saya gimana Pak? Kalau dia asal di tempat umum boleh katanya tadi. Malah parah. Di tempat umum boleh, di kamar nggak boleh. Tuh ketawa bapaknya. Ya, kalau Pak Daniel ini mungkin pernah nggak meneliti bahwa dari keempat Injil ini menceritakan tentang Yesus diurapi itu merujuk kepada dua tempat yang berbeda oleh dua wanita yang berbeda. Kita belum ya Mas, saya belum bisa menjawab. Nanti saya coba dulu. Oh, siap. Tapi susah Bapak ini nggak meyakini Yesus Tuhan, Ustaz Alif. Jadi Bapak ini nggak meyakini Yesus Tuhan di dunia ini katanya. Kalau di dunia ini, waktu dia turun ke dunia, Yesus itu biar jelas, waktu dia turun ke dunia ini tidak betul saya mengatakan dia sebagai Tuhan, hanya mengakui saya mengakui dia sebagai guru dan sebagai contoh. Sebagai contoh, tidak mengakui sebagai Tuhan ketika dia di dunia ya. Kalau tidak ada dia mencontohkan semua, mulai dari memukul dia, dihianati dia, dipukuli, disalib dia, kemungkinan tidak ada contoh. Jadi bukan mengampuni dosa dia waktu keyakinan, tapi keyakinan Bapak ini berbeda dengan. Dulu dengerin dulu, Mas Hendra, tolong dengerin. Jadi bukan mengampuni dosa dia, maksudnya gimana Pak? Yesus
tidak mengampuni dosa ketika di dunia gitu. Betul, begini. Waktu dia di kayu salib itu, bukan dia mengampuni dosa manusia. Enggak. Banyak orang mengatakan dia mengakui bahwa Yesus disalib mengampuni orang yang sudah berbuat dosa. Tidak. Jadi itu sebagai contoh bagi orang-orang yang percaya sama dia. Apabila kau berani menerangkan kebenaran ini, yang kukatakan kepadamu semua murid-muridnya, wajib kau mati seperti aku. Menjelaskannya. Itu artinya. Tapi kalau tidak ada yang berani mengatakan dia sebagai juru selamat, ya, semuanya dikatakan, itu berarti tidak berani mati. Ya, makanya dikatakan dia buku ayat berapa, orang yang mau mengikut aku akan mati seperti saya. Seperti dia. Nah, itu artinya. Ya. Oke. Jadi kalau menurut Bapak, Yesus bukan Tuhan ketika di bumi, apakah Bapak percaya juga dia Tuhan ketika diangkat ke langit? Gimana Pak? Coba tolong jelaskan kami konsep ketuhanan dari pemandangan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waktu dia di dunia, memang saya tidak mengakui dia Tuhan. Hanya saya mengakui dia sebagai guru di seluruh menjelaskan. Guru itu mengajari berdoa, mengajari kebaikan, mengajari tolong menolong. Itulah makanya kuakui dia sebagai guru. Siap. Tapi sampai dia di kayu salib, bukan dia menjadi penebus dosa. Tidak, salah itu kalau dibilang menebus dosa. Oke Pak, ya. Pak bentar Pak, sebentar sebelum lanjut saya catat ya Pak ya. Yang pertama, Yesus bukan Tuhan ketika berada di bumi. Yang kedua, penyaliban bukan untuk penebusan dosa. Betul ya Pak ya? Penyaliban betul, bukan penebusan dosa. Bukan. Wah ini Bapak ini sebentar. Pak ini dari denominator mana Pak ya? Kok beda sendiri nih? Dari Protestan, Katolik atau apa nih? Saksi Yehova? Dari Protestan. Protestan. Bukan SSE bukan ya? Bukan Saksi Yehova bukan? Bukan. Dari gereja mana Pak? Kok keyakinannya berbeda? Unitarian kali. Jangan Unitarian. Dari mana Pak? Gereja Unitarian kali. Sebentar. Gereja apa Pak? ONKP. Gereja ONKP. Bentar, saya cari dulu ya. Gereja ONKP. On berarti tulisannya ON ya? ON ya. ON. Teman. Sebentar. Gereja ONKP. Gereja ONKP. Gereja ONKP. GKI ya bukan Pak? Hah? Gereja. Enggak, Gereja Nias. Gereja Nias. Nama gerejanya ya. Apa? Gereja ONKP itu orang Nias semua itu. Oh, gereja orang. ONKP ini ya. Sebuah sinode gereja yang beraliran Lutheran di Pulau Nias, betul ya? Di Pulau Nias, betul ya? Kang Yan dikit suaranya Kang keras banget. Oh ini gua kecil. Ini jauh loh. Hampir tumpah. Hampir belum tumpah, aku kaget barusan. Belum aku simpan. Biasanya aku simpan di janggut. Ini bukan disimpan di janggut. Ini. Saya disimpan di perut ini. Oh, BNKP bukan ONKP ini. Ini Ustaz. Bukan ada Kang Nandar, ada Orahua Niha Keriso Protestan itu ya? Betul ya, Pak? Iya, benar. Bukan benar. Bravo tapi Omega. Orahua. Oscar. Coba bener nggak Pak Daniel yang ini Pak Daniel? Banua Niha Kreso Protestan. Bener nggak ini? Yes. Benar tuh kan? Yes ya. Nah kita cari dulu tahu. Bukan yang ini. Ini nih. Mana ini? Yang mana? Ini punya saya gedein, Bang Nanda. Sama kan? Sama itu. Buka. Beda. Nah, yang benar ini Orahua.
Orang Niha Keriso Protestan. Ya, hanya namanya, kalau ajarannya sama. Sama ajarannya ya. Oh, orang Ya. Nuha. Sebentar. Coba Kang Ian dibacakan Yan, apa sih itu di situnya? Alirannya apa coba? Dibuka. Alirannya Lutheran. Aliran mana ini maksudnya? Ya enggak, maksud coba lihat dulu di Wikipedia itu. Coba Kang Ian. Dibaca Kang Ian. Bacain Kang Ian, pelan-pelan aja, nggak usah teriak-teriak. Iya, suaranya gede banget nih. Saya kalau coba Kang Ian, kok nggak ada suara Kang Ian? Kang Ian, halo? Loh, tidur. Belum buka mic itu. Bang Ian belum buka mic. Iya. Mana? ONKP adalah singkatan dari sebuah sinode gereja yang beraliran Lutheran di Pulau Nias yang diberi nama Orahua Niha Koriso Protestan atau Gereja Kristen Protestan Nias. ONKP berdiri sejak 16 April 1952 dan sampai saat ini memiliki anggota jemaat kurang lebih dari 60.000 jiwa seluruh Indonesia, betul ya? Tapi kok beda ya? Tapi kok Pak Daniel kok alirannya bukan aliran sih, pendapat pribadinya kok beda ya? Soalnya ONKP berkantor pusat. Oh, pribadi Bang Nandar. Oh, pribadi. Itu pribadi saya sendiri, itu bukan pribadi saya, gerejanya. Itu kata-kata saya itu artinya setiap hari saya memikir-mikirkannya. Kenapa? Karena banyak debat di dalam TikTok bahwa Tuhan, kenapa Tuhan ketiga. Jadi saya mikir-mikirkan juga. Oh iya. Jadi Bapak setelah melihat perdebatan TikTok ini bingung dengan konsep ketuhanan, sehingga Bapak menyimpulkan, oh berarti Yesus itu bukan Tuhan di dunia, begitu ya? Ya udah ganti topik Bang Nandar, diarahkan ganti topiknya, konsep ketuhanan aja lebih bagus. Iya, ini kayaknya pernah deh ada lagi yang lain mirip kayak gini nih. Siapa? Yang tadi nama alirannya apa gitu singkatannya tadi itu pernah lo ketemu. Jadi kalau memang orang percaya, Bang Nandar, tadi ada sempat membahas pernikahan, benar? Perki Abot. Kalau pernikahan saya batal ke Mas, saya belum menjamin. Saya belum pernikahan ya? Iya. Belum saya ikut pernikahannya. Oh, Pak Daniel mau nikah lagi? Ya, belum pernah saya dengar sejak saya udah lahir bahwa Yesus itu menikah, tidak. Tapi kalau perempuan yang mencium kaki Yesus itu benar. Saya sudah merasa banyak kesalahan, tapi orang perempuan yang mencium muka Yesus itu dia sudah menerima penyembuhan pada hari Sabat. Orang yang bongkok, perempuan. Jadi karena dia bersenang kali telah sembuh dia, maka dia mencium Yesus. Ya, sampai hari itu di dalam Ka'bah dimarahi dia oleh imam, katakan kenapa kau menyembuhkan menyembuhkan pada hari Sabat. Tapi apa kata Yesus? Dia mengatakan kalau kerbau masuk di dalam lubang apakah nggak bisa ditolong? Pak. Ya kalau anak kita masuk di dalam lubang gimana? Apakah nggak kita bantu pada hari Sabat? Pak Daniel. Jadi disitulah mulai Yesus dimusuhi dia setelah dilakukan pertama kali itu menyembuhkan orang yang bongkok, yang perempuan yang mencium dia. Pak Daniel. Tadi Pak Daniel bilang Yesus masuk ke Ka'bah. Itu Pak Daniel menggunakan Alkitab terjemahan tahun berapa? Kok Yesus masuk ke Ka'bah? Oh, di dalam bukan Ka'bah. Bukan Ka'bah. Iya, sorry, bukan Ka'bah, sorry bro. Tapi gini Pak Daniel, itu benar ada Pak Daniel. Itu ada. Yes. Pada hari ibadahnya hari Sabat. Ya, bukan Ka'bah. Sorry ya Mas. Bagus itu supaya lebih jelas. Iya, bagus, dia orang jujur ini, baik. Iya. Oke. Ini aku tadi apa namanya? Oke, saya mau bahas apa? Membahas terkait sedikit. Apa itu?
Enggak, Sueb mau nambahin apa? Tadi Bapak sempat membahas terkait dengan ini kan, apa namanya, pernikahan, benar? Yang videonya Pak Manursena tadi, benar? Iya. Perempuannya disembunyikan di dalam ibadah itu pada hari Sabat, perempuan yang sudah bongkok. Jadi setelah dia sembuh pada saat di hari Sabat itu, maka imam-imam semua marah sama Yesus. Jadi itulah perempuan yang mencium dia pada saat itu. Memang dikuakui Yesus dicium perempuan, tapi bukan istrinya itu. Gini Pak, saya tidak membahas terkait dengan dia mau mencium, mengurapi apa segala macam, itu nomor 9. Tapi yang ingin saya perlihatkan kepada Bapak ya, coba memahami teksnya secara baik dan benar, ya. Karena ini kan kita Bapak, ya kan? Nah, ya. Sebentar saya balik kamera dulu. Ya. Bisa perbesar layar saya, Bang? Kalau sekarang nggak sakit kan, Bang Nanar? Boleh, siap. Ya sudah, saya harus gini aja, suaranya nih banyak protes. Ya. Ntar, Bisa perbesar layar saya? Bentar. Boleh. Begitu enak Kang Yan. Di sini. Oke. Nah, pada Yohanes 20:13 dikatakan begini. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, di sini ya, Maria statusnya sebagai ibu, ya, menurut terjemahan. Ya. Tetapi kita lihat, kalau kita melihat original teksnya, ya, kita menggunakan 3 bahasa, ya. Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Ya, original teks. Ada 3, ya, jelas? Ya. Yang pertama, kita ke Ibrani. Nangis pada coba. Nah, kita ke bahasa Ibrani. Jangan. Pada Yohanes pasal 20 nomor yang ke-13. Jangan nangis. Ntar Pak, di mute dulu Pak. Siapa yang nangis Pak? Jangan nangis, nggak apa-apa Pak. Kalau mau misalnya mau bersahadat nggak apa-apa. Yohanes 20 nomor 13 dikatakan begini. Amrullah isyallama at-tibkha, ya, heshibalahem laqakhu et adoni ve ayneni yad'at aifo hinnikhu, ya, oto. Nah, isya dalam bahasa Ibrani itu artinya bukan ibu. Isya itu artinya 2. Bisa woman, bisa wife. Ini Isya artinya bukan woman atau wife. Jelaskan yuk, woman artinya apa, wife artinya apa? Nah, woman artinya wanita, seorang perempuan. Wife artinya istri. Nah, itu bahasa Ibrani. Yang kedua, bahasa Aramaik. Dalam Yohanes 20 nomor yang ke-13 dengan ayat yang sama. Kita lihat ya, Yohanes 20 nomor yang ke-13. Nomor 13 dikatakan begini. Ya. Wamrin la antata, ya, mana bakhya ante amra lehon, ya, desaklo lemar wela yada'ana aykha samoy. Nah, anteta itu bukan ibu. Anteta itu juga sama artinya, bisa woman, bisa wife. Gitu. Nah, sekarang kita lihat dalam bahasa Yunani. Yunani dikatakan begini. Yunani, dalam bahasa Yunani, ya. Kita lihat di sini. Dalam Yohanes pasal 20 nomor yang ke-13. Ya. Ini sebelum ini saya tunjukkan dulu. Saya pakai AI ya. Aku pakai dari LAI ya. Ya, jelas?
Gitu. Yohanes pasal 20 nomor yang ke 13, pasal 20. Nah. Pasal 20 ayat yang ke 13. Yohanes pasal 20 nomor yang ke 13. Saya lihat yang versi bahasa Arab juga dia perempuan juga ya, atau istri. Yohanes pasal 20 nomor yang ke 13. Nah, dikatakan begini. Ya, dikatakan kai legosin aute ekinoi gunai ti klayes legay autos hoti eran ton kurion mau kai ok oida po etekan auton. Ya, kai legosin aute ekinoi gunai. Kai legosin ya gunai. Kai legosin aute ekinoi gunai. Gunai itu bukan ibu. Gunai itu artinya dua. Bisa woman, bisa wife. Nah, ya, gunai itu artinya dua. Bisa woman, bisa wife. Nah, kalau ibu, ya, ibu itu bisa kita ambil sampel ayat pada Matius pasal 1 nomor yang ke-18. Nah, kita lihat. Matius 1 nomor yang ke-18. Ya, Matius 1 nomor yang ke-18 dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut pada waktu Maria ibu. Kira-kira ibu yang sebenarnya apa sih? Kan gitu. Matius 1 nomor yang ke-18. Kakhaita hulledet Yeshua HaMashiach Miriam immohaita me oreset li Yosef uveterem hit akharu ya nimse hara laru hakodesh ya Miriam immo inilah yang harus diartikan sebagai ibu. Immo ibu itu dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang kita ke Aramaik. Kita lihat. Berarti ibunya apa sih dalam bahasa Yesus kan? Matius 1 nomor yang ke-18. Yang ke-18. Nomor yang ke-18 dikatakan dikatakan begini. Ya. Yaldeden de isho mishikha ya hakana hawa kada mikhira hawat Maryam ime ya ime liausif ya adalah nistau tafon ya istakhat ya batna min ruha de qodsha ya. Nah, dikatakan begini. Hawat Maryam ime ibu, ummi immo ibu, ini ime ya dalam bahasa Yunani. Nah, kita lihat dalam Matius 1:18. Dalam bahasa Yunani Matius 1 nomor yang ke-18 pasal 1 nomor yang ke-18. Nah, 1:18 dikatakan begini. Matius pasal 1 nomor yang 18. Nah, dikatakan begini. Dikatakan Toude Yesus Kristus begenesis hotos en menesteutesis tes metros auto Marias to Iosep prin suneltein autos heurete en gastri causa pneumatos hagio Marias to Iosep apa namanya
menesteutesis tes metros. Ya. Metros. Ini dia mana? Metros di mana ke dirimu? Ini. Metros. Inilah ibu. Begitu. Nah, yang anehnya, kenapa terjemahannya sama tapi original teksnya bisa berbeda? Nah ini, aku udah catat. Imo, ime, metros, ibu. Isha, anteta, gunai, woman atau wife. Gitu. Yohanes 20:13 itu. Gimana tuh? Apakah dia terjemahkan seorang ibu atau? Tanya dulu paham nggak Pak Daniel itu? Tanya dulu, Pak Daniel paham nggak yang dijelaskan Pak? Ah ya, coba jelaskan Pak. Ini boleh aku yang jelasin Sueb biar singkat. Silakan. Jadi begini Pak Daniel, kitab Perjanjian Lama itu kan diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Lalu kitab Perjanjian Baru itu diterjemahkan dari bahasa. Coba kameranya diratakan dulu. Soalnya bahaya nanti bisa banyak yang kelepek-kelepek nih kalau lihat Sueb. Lebih-lebih kalau lebih kalau ada Rion. Muda, cerdas, ganteng lagi. Iya. Nah, jadi gini Pak. Pada Yohanes pasal 20 nomor 13. Yohanes pasal 20 nomor 13 ya. Pada nomor 13. Terjemahannya dikatakan ibu. Ya. Dikatakan ibu. Iya. Tetapi makasih ya. Aku udah dibilang ganteng. Kita melihat dalam original teksnya, ternyata bertentangan dengan original teksnya. Begitu. Karena antara bahasa Ibrani, Aramai dengan bahasa Arab itu serumpun. Bahasa Ibrani dikatakan immo, bahasa Aramai dikatakan emme, bahasa Yunani dikatakan tadi metros, mother dari kata metros, gitu. Nah, kalau imo memang berarti kan ibu. Kalau dalam Matius pasal 1 nomor 18, tetapi pada Yohanes pasal yang ke-20 nomor yang ke-13 antara terjemahan dengan original teksnya bertentangan. Sebab kenapa? Dalam Yohanes pasal 20 nomor ke-13 dikatakan ibu, tetapi bertentangan dengan original teksnya. Karena original teksnya mengatakan apa? Isya, anteto, dan gunai. Gunai artinya bisa dua, bisa istri, bisa woman. Begitu. Wajah mana wajah? Dipahami ya, Pak? Nggak apa-apa. Orang pakai masker juga ya, nggak apa-apa ya, pakai masker kok. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Pakai masker, nggak tahu segan-segan. Kita aja nih. Iya. Ada corona. Begini ya Mas, makanya tadi saya mengakui bahwa Yesus Tuhan di dunia itu bukan Tuhan dia ya. Dia mengatakan di sini Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku." Kan di situ aja kita melihatnya kan. Janganlah menangisi aku, melainkan tangisi sendiri dan anak-anakmu. Maka saya tidak sedih, dia sendiri orang yang menangis dilarang. Ya, jangan tangisi diriku, tangisilah dirimu sendiri. Ya, itu makanya kuakui tadi Mas, kalau ada nanti yang komen, ya itu penjelasannya. Karena dilarang orang yang menangisi dirinya atau yang sedih. Ya, maka saya pada saat itu, pada hari ini, saya akui bahwa dia waktu dia di dunia ini, dia belum saya mengakui dia sebagai Tuhan. Hanya saya akui dia sebagai juru selamat atau guru. Itulah juru selamat itu guru ya, mengatakan, mengajari berdoa, mengajari cara untuk memohon maaf, semua itu sudah tertulis. Kemudian di kayu salib dia meninggal itu, mati dia ya, bukan mengampuni manusia, tidak, bukan mengampuni dia itu, artinya dia itu hanya mencontohkan diri kepada seluruh
orang yang sudah percaya kepadanya. Contoh, ya, kalau ada orang yang berani menceritakan semua sejarah dia, tapi kalau dibenci orang dia siap mati seperti Yesus. Itu. Nah, itulah maksudnya tadi ya. Kira-kira jawaban dari saya hanya gitu aja, Mas. Tapi jawaban Pak Daniel ini benar, Pak. Suara Kang Ian, suara Kang Ian. Kenapa kan? Gemeresek suara Kang Ian. Sekarang gimana, Kang? Akangku. Bagus. Tes. Bagus. Pak Daniel ini sudah benar, Pak Daniel. Kalau lihat di 1 Yohanes 4 nomor 1, mungkin nanti Pak Alif yang mengatakannya. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia loh. Bukan sebagai Tuhan di situ, Pak. Betul. Bapak udah benar. Tapi yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai Tuhan, ini yang antikristus, Pak, kalau kita kaji dari situ, Pak. Dilanjut, Bang Nandar. Kita tidak boleh menghakimi. Kalau memang dia percaya yang kita katakan, kita soalnya kita tidak boleh kita menghakimi, Mas. Ya, kalau kita sama menghakimi, nanti kita dihakimi juga oleh Allah. Jadi yang jelas saya katakan, Yesus datang ke bumi, dia bukan Tuhan. Dia guru penyelamat. Dan mari berdoa, mengajari kebenaran, cara mengasihi manusia. Itulah artinya. Ya, istilahnya tadi mencium kaki tadi, mungkin Mas sudah berapa kali saya jelaskan, mungkin yakin kan? Kalau aku udah mencuri uang Mas di kantong atau di rumah, itulah jalan satu-satunya aku datang ke rumahnya, mencium kakinya, mohon maaf saya sudah mencuri uang. Jadi tidak ada jalan mengampuni selain cara begitu. Ya, bagi dari saya ya, tapi dari teman-teman lain saya nggak mengerti. Oke. Untuk Pak Daniel yang tadi berarti setuju ya? Yesus punya istri, setuju nggak? Saya mau tanya. Saya belum setuju. Ditelaah dulu katanya. Belum lagi ditelaah. Berarti mau ditelaah dulu ya? Iya, dia baru mau mempelajari dulu. Pelan-pelan pelan-pelan. Tapi minimal paham ya bahwa kata ibu dalam original teksnya, ya, baik dalam bahasa Arab, dari Ibrani, Aramaik maupun Yunani, ya, itu teksnya beda. Ya. Jelas? Iya, katanya. Nah, karena diterjemahkan menjadi ibu ketika kita lihat dalam original teksnya ternyata lain. Baik dalam bahasa Ibrani, Aramaik maupun Yunani. Nah, gitu. Yang lebih menarik itu yang di Matius 19:25 itu ada kata ibu, ada kata istri malah. 19. Kan? Oh, yang ada yang hilang itu. Cuman di Indonesia malah dihilangin. Nah, itu barang malah kan. Matius 19 nomor 29 itu. Iya 29 sorry. 29. Itu dalam. Iya. Itu di dalam bahasa. Iya. Yunani. Iya, maaf. Itu dalam bahasa Ibrani, Aramaik maupun Yunani, ya. Itu teksnya sama. Sepadan dia. Jadi dari kata gunaika nanti dalam bahasa Ibrani jadinya isya, dalam bahasa Aramaik jadinya anteto. Jadi ada 3 gini. Sama dengan saya tunjukkan tadi. Gitu. Cuman yang sayangnya kalau misalkan kita lihat dalam terjemahan yang Indonesia, kata istri nggak ada, dihilangkan. Tapi kalau kita lihat di dalam apa namanya? KJV aja ada ya pada KJV. itu. KJV ada. Gitu. Pelan-pelan dulu ketinggian nih kita semua nih. Jadi yang pertama kita simpulkan dari diskusi sejak awal nih, ya. Tadinya kan kita juga saling menjajaki nih antara Pak Matius dengan putranya Abang Daniel ya.
Itu mereka berdua setia, santun, mendengar. Jadi yang dapat kita simpulkan, yang pertama dari statement Pak Martius sendiri, ya, mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan ketika di bumi, ya. Lalu yang kedua, penyaliban bukan penebusan dosa, gitu. Jadi Yesus hanya memberikan contoh-contoh, tauladan-tauladan. Ini menurut pendapat beliau. Lalu yang ketiga, ya, kita membahas temanya adalah apakah Yesus menikah? Pakai tanda tanya, ya. Belum menghakimi. Lalu sudah kita bahas, Pak panjang lebar, Pak Daniel sudah mengakui bahwasanya itu ada pendapat dari Mas Herman yang pakai kaos biru. Ya, Mas Herman bilang ini bukti-buktinya dari kalangan kekristenan sendiri. Pak Daniel dengan jujur mengatakan, kalau itu saya belum mengakui Yesus menikah, akan saya pelajari dulu lebih lanjut. Lalu berkembang, ada Mores Sueb menjelaskan tentang ketika Maria menghampiri kubur Yesus, tetapi Yesus nggak ada. Di situ ada orang menegur dari belakang, disebutnya ibu. Nah, di sini Pak Daniel, Suaib menerangkan terjemahan ini salah. Tadi dibuktikan dengan 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Aramaik. Yesus ketika di bumi itu bahasa sehari-harinya Aramaik. Dalam ketiga bahasa itu bukan ibu, tapi ada 2. Yang satu, wahai perempuan, hei perempuan, gitu bisa. Atau hai istri, gitu. Jadi woman itu perempuan, wife itu istri. Nah, ini yang sedang bahwasanya dari terjemahan ini sangat berbahaya ketika maknanya dengan sengaja dijauhkan dari makna sebenarnya. Contohnya ketiga bahasa tadi menyebut wife atau woman. Wife itu istri atau woman perempuan. Tetapi ketika diterjemahkan oleh LAI diganti kata-katanya menjadi ibu, bahasa sehari-hari. Kita ketemu di pasar, ada ibu-ibu dompetnya jatuh. Bu, ibu, dompetmu jatuh, gitu. Tapi ketika bicara Maria yang ditegur oleh orang di belakangnya yang nanti ternyata Yesus, dalam bahasa aslinya itu hei perempuan, atau bisa jadi makna yang kedua hai istri, gitu. Pemanggilannya adalah boleh bisa menjadi hei perempuan atau menjadi hei istri. Inilah yang sedang kita bahas bersama, gitu. Tapi posisi terakhir nih, Bro Sueb, Pak Martius bersama putranya sudah mengakui bahwasanya yang pertama Yesus bukan Tuhan di bumi, penyaliban bukan penebusan dosa, dan mengenai Yesus menikah mereka belum bisa menerima. Mereka sedang mempelajari dan menganalisa lebih jauh. Kira-kira gitu Pak Daniel, ya. Tapi ada satu lagi Ustadz Unggul, tapi ada satu bukan lagi sudah mengakui, memang mengakui. Iya. Ya, ada satu lagi simpulannya Ustadz Sugi. Tadi Ustadz Sugi, Ustadz Unggul, bahwa Pak Daniel Mas ini Herman, kan Mas Herman gimana lupa terus sama namaku. Hendra, Hendra yang satu ini Ustadz Unggul ini panggilannya ini